Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Wirabuana Mokoginta dari kelas 12 IPA dan saya bersekolah di SMA Negeri Makassar. Pada saat ini kita akan belajar mengenai korosi. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama pengertian korosi, proses korosi, faktor penyebab korosi, cara mencegah korosi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita masuk di bagian yang pertama. Pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, korosi disebut juga sebagai perkaratan. Lalu proses terjadinya korosi. Jadi proses terjadinya korosi itu pada saat logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Nah, peristiwa korosi merupakan peristiwa elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi terletak sebagai kutub negatif atau yang biasa disebut sebagai anoda. Sedangkan bagian yang lain sebagai kutub positif yang biasa kita kenal sebagai katoda. Nah, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Sehingga hal inilah yang menyebabkan peristiwa terjadinya korosi. Kita masuk ke faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama ada kelembapan udara atau uap air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab ini akan mempercepat laju proses korosi. Nah, lalu yang kedua adanya oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Lalu yang ketiga adalah larutan garam. Faktor yang keempat yaitu adanya lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang pada akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi. Sebab sukar terjadi kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode. Lalu yang kelima adalah keberadaan zat pengotor. Keberadaan zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Lalu faktor yang keenam adalah kontak langsung dengan elektrolit. Nah, lalu faktor yang ketujuh adalah temperatur. Temperatur ini dapat mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya reduksi. Lalu faktor yang kedelapan, ada faktor pH. Peristiwa korosi pada kondisi asam yakni pada kondisi pH kurang dari 7 semakin besar. Nah, karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode yaitu 2H plus AQ plus 2 min menjadi H2. Lalu yang kesembilan, faktor yang kesembilan oleh karena adanya efek galvanik coupling. Lalu faktor yang ke-10 ialah mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Lalu bagaimana cara kita mencegah atau menghambat terjadinya korosi atau perkaratan? Yang pertama dengan cara kita mencegah kontak dengan oksigen atau air. Lalu yang kedua pemakaian logam alloy. Yang ketiga pemakaian lapisan pelindung seperti pengecatan pelapisan senyawa organik atau pelumas. Lalu
Cara yang berikut adalah kita menggunakan metode elektrokimiawi, di mana kita menaikkan kemurnian logam, mencegah kontak dua logam, memakai inhibitor dan isolasi logam dengan larutan dan lain-lain. Lalu yang berikut, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, elektrolisis pada sel elektrolisis aliran listrik menyebabkan reduksi pada muatan negatif di katoda dan oksidasi pada muatan positif di anoda. Lalu yang kedua, korosi logam adalah salah satu masalah yang paling penting yang dapat dihadapi oleh kelompok industri maju. Pengaruh korosi dapat terlihat seperti pada pembentukan karat pada permukaan besi dan tidak terlihat keretakan serta terjadinya pengurangan kekuatan logam di bawah permukaan. Nah, oke. Demikian video pembelajaran kita saat ini mengenai korosi. Biarlah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.